Hari ini, kalau kita masih hidup itu semua karena anugerah Tuhan. Setelah berapa lama kita mendengar kabar yang mencekam tentang penyakit dan kematian. Gelombang demi gelombang mencekam menggetarkan sukma. Penyakit merajalela memisahkan manusia dengan sesama. Anak dan orang tua, tetangga bahkan datang ke gereja dengan penuh curiga. Hari ini kalau kita masih hidup itu semua Tuhan punya rencana. Kalau kita masih bisa bernafas dengan leluasa, pasti ada rencana dari sorga. Kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk siapa? Ketika kita renungkan kalau segala daya sepertinya sirna, ditelan kabar berita yang malang melintang di seluruh jagat raya. Cerita sembang membahana di alur cerita. Hidup. Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak dan kita ada. Dalam Dia, saya akan terus berkarya. Adalah baik kalau saya hidup dan bisa terus mengisinya dengan penuh makna. Saya tidak akan melewatkan satu hari pun tanpa bersyukur di hadapan Pencipta. Apa rencana Tuhan untuk saya di fajar yang merekah? Tangan ini harus diulurkan untuk siapa? Hati ditunjukkan untuk melayani siapa? Daya, upaya, karya, tenaga, usaha akan aku lakukan segera. Karena kita tidak tahu hari ini hidup, besok ada apa. Selama masih ada udara di dada, selama kaki bisa melangkah, hidup ini untuk Dia. Dan mati adalah kembali kepada Bapa. Saya tidak diperbudak oleh putus asa. Saya tidak tunduk pada nistapa. Saya tidak menyerah pada berita malapetaka. Karena saya ada di dalam kuasa kebangkitannya. Saya terproteksi oleh darahnya. Saya sembuh oleh bilurnya. Saya adalah anaknya. Saya adalah muridnya. Saya adalah kekasihnya. Saya adalah bagian dari gerejanya. Alive to do good. Alive to connect with God. Alive to make disciples. It is good to be alive. I am blessed. I am redeemed. I am alive to bless others. I am grateful to be alive. Welcome. Tuhan, kita boleh menerima keselamatan yang daripadanya. Kita boleh menerima anugerahnya. Kita boleh menerima kemerdekaan dan pengampunan di dalam hidup kita. Saat ini kita mau mengucap syukur. Kita mau memuji dan memuliakan namanya. Kita mau bawa bangsa kita untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu atas setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas keselamatan yang daripada-Mu, atas kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan atas setiap kami. Kami mengucap syukur untuk keluarga kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kota kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk negeri kami Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau terus melawat kami, Engkau terus melawat setiap hati kami. Shalom-Mu turun Tuhan atas kami. Shalom-Mu Tuhan turun atas setiap keluarga-keluarga yang ada. Shalom-Mu turun Tuhan atas kota kami, Purwodadi Tuhan. Dan Shalom-Mu turun atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan segala kemuliaan, segala pujian, segala ucapan syukur hanya untuk-Mu. Di dalam nama Yesus kami mau mulai ibadah ini. Amin. Besar Maha Agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan.
Kami minta anugerah-Mu turun atas negeri kami. Roh yang takut akan Kau Tuhan, turun atas bangsa kami. Kekudusan-Mu yang meliputi bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau mengasihi setiap kami. Kau tidak pandang bulu Tuhan atas setiap kami. Tak ada satupun yang luput Tuhan dari kasih-Mu. Kasih-Mu yang menyentuh, kasih-Mu yang memerdekakan, kasih-Mu Tuhan yang membawa keselamatan untuk setiap negeri kami Tuhan, untuk setiap jiwa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Haleluya, berikan sorak kemuliaan buat nama Tuhan. Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Janjinya iya dan amin. Haleluya. Seperti tadi pagi, langkahku Kau terangi, selalu sertai. Janji-Mu ya dan amin, terbukti Kau genapi, teguhkan setiap hati. Yesus, padamu ku bersandar, janji-Mu yang setia sampai selamanya. Seperti tadi pagi, langkahku Kau terangi, selalu sertai. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu ya dan amin, terbukti Kau genapi, teguhkan setiap hati. Yesus, padamu ku bersandar, janji-Mu yang setia sampai selamanya. Yesus,
saudara. Kami percaya buat setiap janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Janji-Mu nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap kasih-Mu, setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Di dalam kesesakan kami Tuhan, Engkau selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Menguatkan, meneguhkan.
tidak pernah gagal, kami yang sering gagal. Tetapi Engkau Allah yang tidak pernah satu kali pun gagal. Ampuni kami Tuhan, Engkau sudah selesai untuk menyatakan akan kasih-Mu. Tetapi yang berikutnya kamilah yang belum selesai untuk mengikut Engkau. Inilah anak-anak-Mu yang belajar untuk setia karena kami belum selesai mengikut Engkau. Pembebasan demi pembebasan, pengentasan demi pengentasan, pertolongan demi pertolongan Engkau berikan, tetapi kamilah yang belum selesai untuk menanggapi akan setiap pertolongan-Mu dan kasih-Mu. Maka kami akan dengan setia, maka ketika kami berhimpun di minggu pagi ini ya Bapa, anak-anak-Mu terus berharap untuk membuka hati kami lebar-lebar, untuk menerima akan setiap aliran dari kasih-Mu yang seperti sungai yang segar, dan menanggapi akan uluran tangan-Mu. Nyatakan kehendak-Mu kepada kami, bahkan kepada seluruh bangsa dan negeri kami, karena Indonesia untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Nyatakan firman-Mu pakai mulut lidah hamba-Mu ya Tuhan, dan Roh Kudus yang berkarya untuk mengajari kami akan isi hati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi. Hari yang istimewa sekarang tanggal 14 Agustus. 3 hari lagi kita akan memperingati hari yang sakral untuk bangsa negeri kita, yaitu bagaimana Tuhan sudah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa dan negeri ini, tetapi terlebih lagi Tuhan masih beracara untuk memberikan pengentasan-pengentasan yang berikutnya. Maka muncul judul yang diberikan kepada kita sekalian di minggu pagi ini, yaitu Dirgahayu Kemerdekaan Bangsaku. Dirgahayu Kemerdekaan Bangsaku. Saudara, diambil dari kitab Galatia pasal kelima ayat 1. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-1. Mari kita membaca bersama-sama. Saudara bersuara bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Lagi diulangi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yang percaya berkata amin. Lihat saudara, dalam firman Tuhan ini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, artinya bukan false independence, bukan kemerdekaan yang palsu, bukan kemerdekaan yang semu, tetapi kemerdekaan sungguh-sungguh atau yang asli. Maka kita harus mengerti apa itu yang namanya merdeka sungguh-sungguh. Bukan merdeka palsu, bukan merdeka imitasi, bukan merdeka bohong-bohongan. Tetapi apa saudara? Sungguh-sungguh. Maka perhatikan kata firman, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, bukan yang palsu, bukan yang tiruan. Maka kemudian apa itu? Petunjuknya, indikatornya, tandanya apa? Yaitu Kristus telah memerdekakan kita. Itu past tense ataukah future tense, saudara? Itu past tense ataukah future tense, ya? Sesuatu yang dulu sudah diberikan ataukah di depan dan belum diberikan? Sudah ataukah belum? Future ataukah past? Saudara perhatikan di situ, ya. Yang namanya sungguh-sungguh merdeka itu, maka saudara perhatikan Kristus telah atau sudah, itu berarti past. Sesuatu yang sudah, telah,
Berarti di belakang saudara, Kristus, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat itu sudah memerdekakan kita. Ini menunjuk kepada 2000 tahun yang lampau di mana karya Allah telah dinyatakan ke muka bumi, tetapi untuk kita yang hidup pada hari ini adalah past tense. Karena telah terjadi kapan? 2000 tahun yang lampau, saya belum lahir, saudara belum lahir. Di mana penduduk bumi yang sebenarnya dalam status terancam akan neraka, statusnya narapidana, hanya menunggu waktu saja siapa yang meninggal terlebih dulu. Ketika meninggal, lalu arwahnya, rohnya dibuang ke dalam tempat penyiksaan. Saudara, ngeri sekali. Tuhan tidak tega itu, maka kemudian dia nyatakan akan caranya memerdekakan. Bagaimana itu? Hukuman-hukuman neraka itu dia pikul dalam bentuk neraka dibumikan, neraka diduniakan, neraka dibawa ke sini, dibawa ke bumi dalam bentuk penyiksaan-penyiksaan sadis. Itu neraka yang dibawa ke sini, dibawa ke bumi, diduniakan, terus dipikul oleh tubuhnya yang dihancurkan, dikoyak-koyak sadis itu. Belum naik ke salib saja sudah sadis, ada robekan-robekan karena cambukan di punggung, ada kepala yang dirobek-robek begitu rupa dengan duri, saudara, dan kemudian perobek-robekan harga diri secara psikologis, mentalnya juga dirobek-robek dengan penghinaan dan seterusnya, baru kemudian disiksa dengan memikul salib sampai kepada kayu salib, dan itu bukan 1-2 menit tapi berjam-jam. Buat apa itu neraka dibawa ke bumi lalu dia pikul? Karena apa saudara? Supaya neraka itu jangan dipikul penduduk bumi, maka dia yang pikul, jadi menjadi pengganti. Supaya apa? Dengan dia pikul maka dari situlah pemikulan atau menanggung laknat penduduk bumi itu diproduk di situ yang namanya ampunan. Jadi pengampunan itu mahal, tidak bisa pakai ayam hitam, tidak bisa pakai kepala kerbau, tidak bisa pakai tumbal binatang yang kemudian dimasukkan ke dalam kawah atau sungai untuk menjadi pengganti dari orangnya biar jangan kena laknat, laknatnya dipindah ke ayam, kepada kerbau. Tidak bisa, itu semua simbolis karena produk mahal, amat sangat mahal, namanya ampunan. Dan jalan ke surga dibuka, itu sangat mahal. Mahalnya seharga berapa? Berapa rupiah? Berapa dolar Amerika? Bukan dolar, bukan rupiah, tetapi seharga nyawa seorang anak Allah, yaitu Allah yang menjelma menjadi manusia dan kemanusiaannya berdarah daging. Itulah yang memikul hukuman supaya dari situ diproduk pengampunan. Itu caranya Tuhan sudah atau telah terjadi past tense. Kapan? 2000 tahun yang lampau memproduk ampunan. Caranya adalah memikul hukuman. Itulah yang disebut memerdekakan kita. Kenapa kita, ada orang-orang lain yang tidak mau? Oh, saya tidak butuh, saya mau ke surga dengan kekuatan saya sendiri, dengan kebaikan saya sendiri, ditumpuk-tumpuk kebaikan-kebaikan untuk anci-ancik, untuk tumpuan kaki mau meraih surga. Bisa enggak saudara? Di Aigru jilid 1 ditegaskan bahwa surga tidak bisa dicapai dengan anci-ancik atau tumpuan kaki, kebaikan-kebaikan manusianya itu. Lalu dijadikan karcis, ini ya tiketnya saya, kebaikan saya. Malaikat berkata tidak cukup, surga harus 100% kebaikan. Bagaimana punya kebaikan? Kebaikannya Tuhan Yesus, bukan kebaikan orangnya yang mau ke surga itu, saudara. Ya. Jadi dimerdekakan dari apa? Hukuman itu sudah terjadi. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi jangan balik kepada status lama, yaitu orang yang masih dalam ancaman pidana neraka. Kalau balik lagi kepada status sebagai yang terancam, ancaman pidana neraka, itu caranya biasanya yang sangat menyedihkan disebut di dalam kitab suci mendukakan Roh Kudus, yaitu keluar dari ruang lingkup, keluar dari komunitas, keluar dari himpunan anak-anak Allah yang sudah ditebus, dimerdekakan itu, mundur lalu pindah
keluar dari himpunan tebusan Tuhan Yesus. Lah statusnya jadi budak lagi. Maka kemudian disebutkan di sini, awas kamu itu sudah dimerdekakan. Jadi surga sudah menjadi hakmu, tinggal tunggu waktunya ke sana. Tapi orangnya tidak semua setia, saudara. Maka kemudian karena tidak semua setia lalu diperingatkan, karena itu berdirilah teguh. Artinya di situ terus setia. Jangan mau lagi dikenakan kuk itu pikulan yang mana hukuman itu dikenakan. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Statusnya jangan diubah menjadi hidup yang lama lagi. Sebab kalau Yesus ditinggalkan, orang punya juru selamat yang lain, dirinya sendiri, jasa-jasanya sendiri, saudara, dia keluar lalu dikenakan lagi kuk perhambaan, yaitu calon penghuni neraka. Karena neraka hanya bisa dibatalkan oleh Kristus yang memerdekakan itu. Itulah yang disebut sebagai kemerdekaan sungguh-sungguh. Maka di situ ada kata sungguh-sungguh. Bangsa Indonesia harus mengucap syukur karena merdeka dari penjajah, sehingga keluar dari perbudakan. Dan kita bangsa Indonesia, saudara, harus mengerti bahwa kemerdekaan tidak cukup secara politis. Bahwa yang jadi tuan kita, yang jadi majikan kita sudah bukan lagi bangsa asing. Oke, itu bagus, sangat bagus, luar biasa mengucap syukur. Tetapi firman Tuhan menunjukkan bahwa kemerdekaan hanya sebatas secara politik, sosial, ekonomi, budaya itu belum cukup. Melainkan kita harus dientaskan, dikeluarkan dari status sebagai narapidana, calon penghuni neraka. Saudara, itu harus dilepas status itu. Lalu ketika dilepas, mau menerima dia yang sudah memikul hukuman, kita punya ampunan. Maka di situ disebut sebagai engkau sungguh-sungguh merdeka. Sudahkah selesai? Belum. Itu tadi apa? Past tense. Terus berikut. Yohanes pasal 8 ayat 32. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu ini past tense atau future. Yang biru-biru past tense atau future. Kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan. Berarti belum, saudara, menunjuk ke depan. Kalau tadi yang ayat yang di depan apa? Past tense. Sudah, Tuhan Yesus sudah mengganti hukuman kita, sudah. Past tense, sudah. Tapi juga ada kelanjutannya, yaitu yang mendatang. Kebenaran itu, sang kebenaran bukan hanya sesuatu something, tapi kebenaran menjadi someone. Kebenaran bukan sesuatu saja, tapi beliau menjelma, mengejawantah menjadi yang berwujud bernyawa, sang kebenaran, karena beliau berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sehingga bukan lagi kebenaran itu sesuatu, tapi kebenaran adalah beliau. Ya, kebenaran itu Kristus, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi ada kemerdekaan yang lalu, tapi harus disambung kemerdekaan yang akan datang. Maka kemudian baru bisa disebut kemerdekaan sungguh-sungguh oleh sang kebenaran atau Tuhan Yesus. Ada banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan yang tidak mengerti konsep ini, konsepnya saja, tidak mengerti bagaimana punya prinsip. Karena prinsip itu dibentuk dari konsep tertancap rapat erat jadi prinsip pendirian. Lah konsepnya aja masih kabur. Kamu sudah diselamatkan Tuhan Yesus, sudah. Buktinya apa? 2000 tahun yang lampau dia sudah korbankan dirinya buat saya berhak menerima pengampunan. Nah, terus yang berikut, karya Tuhan Yesus buat kamu ada enggak? Bingung, saudara. Jawabnya apa? Masih. Sudahkah ia berkarya buat kita? Sudah, past tense ya. 2000 tahun yang lampau dia disalibkan lalu selesai bangkit. Sudah, past tense. Adakah sambungannya berikutnya? Future tense. Tensis masa depan, yaitu kebenaran itu, sang Kristus itu disebut sang kebenaran, akan memerdekakan kamu. Jadi kemerdekaan itu bertingkat, ada sequel, suatu rentetan. Nah kalau anak-anak Tuhan cuma puas dengan aku sudah ditebus oleh darahnya,
Terus gimana? Baptis. Selesai? Selesai. Lah itu orangnya belum selesai, tapi berkata selesai karena ada karya Tuhan Yesus yang akan diberikan susulan. Di babak yang berikut orangnya tidak siap, saudara. Maka kemudian firman Tuhan dengan sedih berkata banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang diselamatkan. Karena tidak peduli dengan kelanjutan-kelanjutan, sambungan-sambungan. Tidak peduli dengan jilid 2, jilid 3. Cukup puas dengan yang lalu. Ya, maka perhatikan di sini kebenaran itu Kristus akan memerdekakan kamu. Ayat 13 jawab mereka, ini orang yang tidak mengerti dan mereka wangkal, saudara, hatinya keras. Kami adalah keturunan Abraham. Loh, yang di ndel-ndel ke saudara, yang dipakai untuk kebanggaan, kami keturunan Abraham, apa gunanya ya? Keturunan ini, keturunan itu. Pikirnya orang saleh kami keturunannya untuk bangga-banggaan, tidak ada gunanya. Keturunan Abraham tidak pernah jadi hamba siapapun. Ini ngawur karena secara politik aja orang yang ngomong itu di bawah pemerintahan orang Eropa, yaitu bangsa Romawi, kekaisaran Romawi. Waktu itu mereka masih dijajah. Kok berkata kami tidak menjadi hamba siapapun, ya? Dan mereka hidup di dalam dosa. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Maka kemudian saudara ada gambar ilustrasi yang tidak baik itu, yaitu setan sedang main seperti teater mini yang ada kordennya kecil, terus boneka dimainkan bisa bergerak pakai benang. Di pasar malam atau di mana bonekanya bisa bergerak, yang memainkan luas sekali sehingga gerakannya wah ya, padahal itu cuma digerakkan dengan benang. Kasihan kalau manusia didikte, disetir seperti itu, yaitu oleh setan, saudara. Itu diambil dari Amsal pasal 5 ayat 22 yang berbunyi, yaitu orang jahat terjerat dalam tali kejahatan dan ia terperangkap di dalam kejahatannya. Itu yang mengendalikan adalah iblis. Nah, Tuhan Yesus berkata kalau orang menolak Tuhan Yesus, yang berkata kami keturunan Abraham, itu orang-orang yang menolak Tuhan Yesus, para Farisi jahat, para ahli Taurat, ahli kitab suci, tetapi apa? Menolak sang juru selamat yang memerdekakan. Mereka menolak. Tuhan sebut apa? Dosanya masih ada, maka disebut yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sedangkan yang mengikut Tuhan Yesus apa? Dosa itu diampuni, dimerdekakan dengan cara hukuman akibat dosa itu Tuhan pikul, hukumannya yang dipikul sehingga dosanya diampuni. Tetapi yang menolak sang kebenaran ya tidak hidup dalam kebenaran, maka disebut berbuat dosa, hamba dosa. Penjajahnya si dosa itu, atau penjajah atau majikan. Ya, itu lebih parah daripada gubernur jenderal yang dulu ditaruh di wilayah Indonesia, belum ada Indonesia, untuk menguasai di sini. Ya, lebih parah daripada gubernur jenderal, yaitu orang Belanda yang ditaruh di wilayah Nusantara. Lalu di sini diperbudak, ada tanam paksa, ya saudara. Pabrik gula di mana-mana dikerui, keuntungannya dibawa ke luar negeri, ke negara mereka, sementara di sini miskin-miskin cuma jadi buruh di kebun tebu, lalu mendorong kereta-kereta lori yang beberapa diantaranya tidak pakai mesin tapi diengkol begini, ya. Abot saudara, kericit-kericit, isinya tebu jadi gula, jadi uang. Itu mesin uangnya penjajah. Di Klaten, di Kartosuro, di Solo banyak. Gondang Rejo, Gondang Baru, sisanya masih ada. Lebih parah daripada itu, orang dipakai mainan oleh setan. Tuannya adalah iblis karena menolak sang kebenaran yang memerdekakan. Lihat berikut lagi. Nah, saudara, di situ ada ilustrasi gambar seorang yang pecah-pecah. Dadanya pecah, tubuhnya pecah, lalu dari dada itu ada rantai ke depan. Ujungnya rantai ditarik seekor burung hitam, kauk, ya. Burung yang berteriak menarik ke depan. Itu gambaran dari hati orang-orang yang
ditarik oleh si jahat. Saya sejak kecil sering hafal, saudara, tidak sengaja begitu. Kalau malam ada jam 12:30, kemarin saya juga bilang ke istri, awas itu ada tanda-tanda yang sukar dijelaskan. Sampai hafal dari kecil ya. Kalau ada cablak terbang di atas, jerit-jerit, jet, jet. Terus kalau dilihat burungnya kayak apa toh itu cablak, coklat, kira-kira rentang sayapnya gini, totol-totol, belirik-belirik. Tidak cantik lah ya, tapi agak menjijikkan. Itu kalau berkeliling di satu rumah, lah ada tanda-tanda ya. Kita matanya tidak melihat apa-apa, tapi cablak itu dia merasa. Atau anjing tertentu yang sensitif dia melolong-lolong, pilu begitu. Ada cablak, ada anjing, berarti di sekitar rumah itu ada sesuatu ya saudara. Entah besoknya ada apa lah itu. Ada banyak hal yang kita tidak bisa terangkan dari akal budi. Di alam roh itu banyak hal yang ganas. Maka orang juga perlu pertolongan dan jaminan dari alam roh, bukan dari segi politik. Cukup puas, merdeka secara politik, pemerintahnya bukan lagi orang asing, tidak cukup. Ada kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan, pasten sudah lewat salibnya dan kebangkitannya. Tapi ada kemerdekaan yang akan Tuhan beri. Kalau orang tidak mau itu, saudara, dia hidup dalam perbudakan roh yang digambarkan seperti burung gagak itu. Kauk-kauk ya, tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, ia diseret seperti rantai itu, saudara, diseret tidak punya kemerdekaan. Jadi kemana kemauan dari si jahat, ya ke situ dia turuti, menjadi budak dari si jahat, diikat. Ya, Yakobus 1 ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuai jadi matang melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang melahirkan maut, mendatangkan hukuman. Karena dari setengah matang jadi matang melahirkan hukuman. Itu orang yang tidak peduli hidup di luar pengampunan. Hatinya tertutup terhadap pengampunan, hatinya tertutup terhadap kemerdekaan yang Tuhan sudah beri dan akan beri. Maka dosa itu masih ada di situ. Dan terus diperbudak untuk melakukan yang jahat. Lah apa orang yang sudah dalam Kristus tidak bisa berbuat salah? Bisa enggak, saudara? Tuhan Yesus sudah melakukan penebusan pada masa lalu 2000 tahun yang lampau. Kita menerimanya. Dan dia akan berikan pemenuhan kemerdekaan yang berikut. Masih bisa berbuat salah enggak orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Masih atau tidak? Jujur berkata masih. Tetapi yang namanya masih itu ibarat apa, saudara? Kesalahan-kesalahan yang garis besarnya itu, saudara, dalam prosesi rombongan mengikut Kristus. Ada yang tersandung, ada yang mengeluh capek, Tuhan berkeringat, masih jauh atau enggak, lalu ada yang mengeluh dan seterusnya. Ada yang menyinggol temannya sehingga sakit, kesalahan demi kesalahan, nyakiti temannya, ya. Tapi dalam garis besarnya itu rombongan yang mengikut Tuhan. Tuhan mau ampuni enggak, saudara? Ya, pasti ampuni. Jadi orang Kristen itu masih banyak salahnya, jujur, betul? Tapi garis besarnya kita harus tahu. Himpunan besarnya itu loh, saudara, ya, konteksnya itu, bingkainya itu, kita hidup kemana? Hidup dalam rangka sudah menerima penebusan dan terus berjalan iring-iringan. Kita harus ngerti itu perjalanannya adalah mengikut Tuhan. Dan karena belum selesai masih berjuang, banyak yang tersandung, jatuh bangun lagi. Ayo nak bangun. Lu kamu kok nyenggol ke sikut temannya sakit, harus mengampuni. Banyak salah enggak? Banyak. Maka jangan jadi orang Kristen yang dibohongi oleh si jahat. Banyak anak-anak Tuhan yang dibohongi. Lihat, kamu sudah terima penebusan belum? Sudah dibaptis belum? Sudah. Tapi lihat kelakuanmu, banyak salahnya. Mikir salah, ngomong salah, berbuat salah. Ya. Lihat engkau masih hidup dalam dosa,
Jadi percuma ikut Tuhan Yesus, engkau pun akan masuk neraka. Lalu orangnya, oh iya ya. Jadi apa bedanya ikut Yesus dengan enggak? Kok masih banyak salah? Lah mulai saudara imannya goncang, dia lalu keluar dari barisan. Sehingga enggak punya pengharapan, enggak punya lagi iman, rontok. Karena kesalahan demi kesalahannya dieksposi iblis. Padahal Tuhan itu memperbaiki. Saudara punya anak, tiap hari dimandikan mamahnya, ibunya, keluar keringat enggak? Bau enggak? Bau. Waktu masih kecil, maaf ini ya, dari pencernaannya keluar itu dibersihkan. Bau enggak? Belum bau, karena punyanya bayi belum bau. Tapi tambah besar, tambah, maaf kata, ya enggak sedap. Tapi dicawi iya toh, saudara. Tuhan itu lebih daripada ibu dan apa? Bikin kesalahan enggak? Nakal enggak? Nakal. Tapi anaknya siapa? Anaknya bapak, anaknya ibu. Betul saudara? Lah Tuhan terlebih lagi seperti itu, tapi iblis itu sering menipu. Kamu sudah Kristen, banyak salahnya, berarti kamu masih dijajah. Apa gunanya Tuhan Yesus menebus kamu? Itu sia-sia, lalu Tuhan Yesus dijelek-jelekan, dianggap Yesus gagal. Maka ada lagu-lagu rock yang tidak membangun, yang judulnya sangat blasfemi atau menghujat Tuhan, yaitu Kristus yang gagal. Ngenyak ya saudara. Karena apa? Melihat orang Kristen tingkah lakunya masih banyak salah. Tapi beda kalau orang itu sudah kapok ikut Tuhan. Loh, jadi Kristen banyak salahnya, tidak ikut Yesus ya banyak salahnya. Apa bedanya? Lalu tidak lagi ikut Tuhan Yesus. Toh sama-sama banyak salahnya. Orang itu kemudian kehilangan keselamatannya. Tapi kalau terus ikut Sang Bapa, ikut Tuhan Yesus, kita itu dibersihkan saudara. Seperti orang tua, bahkan lebih daripada orang tua. Asalkan jangan keluar. Ya. Anak Tuhan sering disambleki enggak sama Tuhan? Sering. Berbuat salah disambleki, tapi kan dibangun saudara. Itu. Ini harus dimengerti oleh anak-anak Tuhan. Jangan mau ditipu. Terus jalan ya. Tapi kalau orang hidup di luar Kristus, hatinya tuh diseret-seret dan perjalanannya adalah perjalanan bukan rombongan arak-arakan atau prosesi ikut Tuhan ke surga, tetapi diseret ke tempat neraka. Itulah yang ada dalam gambar ini. Itu orang yang di luar penebusan. Percaya ya Yesus ya tidak, menaruh iman dan harap kepada Yesus ya tidak, berdoa ya tidak, kebaktian bersama-sama beribadah bersama-sama juga tidak, peduli firman juga tidak, saudara, diseret-seret kepada dosa, dia melayani dosa. Jadi ini sistem lain yang ada dalam gambar ini, melahirkan dosa, melahirkan maut, hukuman kekal. Maka jangan kecil hati kalau kita mendapati bahwa kita belum sempurna. Tuhan mau bangun. Paulus itu juga berkata, dari hari ke sehari dia membangun aku, dibaharui dari waktu ke waktu. Berarti Paulus kan tidak sempurna, banyak salahnya, maka perlu dibaharui dari waktu ke waktu. Dan Paulus setia, banyak salahnya saudara, itu saja rasul apalagi kita. Itu. Nah ini kalau salah tafsir mendengar khotbah ini lalu ya sudah, mumpung begitu saya bikin salah sebanyak-banyaknya lah, itu namanya menghina akan penebusan Tuhan. Bukan. Kita hidup ingin yang benar, minta dituntun yang benar meski banyak keceklong, meski banyak saudara melakukan kesalahan, tetapi garis besarnya berjalan ikut dia, dibaharui terus menerus. Berikut, jadi bukan orang jajahan. Seperti negeri kita juga tidak selesai. Begitu sudah proklamasi Bung Karno dan Bung Hatta tanggal berapa? 17 bulan apa? Agustus tahun berapa? 45 itu yang dicetak warna biru keungu-unguan. Itu baru sebatas pengumuman proklamasi. Tapi apakah langsung merdeka seketika? Tidak, saudara, masih ada yang namanya past tense, sudah diumumkan. Statusnya orang-orang yang mau, saya mau, pemimpinnya siapa? Bung Karno, mau, statusnya sudah berubah, sudah bukan lagi anak buah penjajah. Tapi selesai atau tidak?
yang past tense, tidak, masih ada future. Karena si penjajah tidak terima, diserbu 3 kali, saudara. Tahun 47 datang lagi, bawa mesin perang, ya, diserbu negeri ini. Sehingga harus terjadi bentrokan, memperjuangkan supaya jangan mau diperhamba lagi, jangan jadi budak lagi. Terjadi perang tahun 47. Sehingga yang enggak ngerti sejarah itu di Facebook atau di mana, loh, kok masih perang sama Belanda, kan sudah merdeka tahun 45. Loh, pelajaran SD mungkin dia enggak dengar atau ngantuk, ya. Akibatnya enggak ngerti. Pikirnya tahun 45 merdeka itu sudah selesai. 45 itu kan baru pengumumannya, saudara, dari Via Sini 17 Agustus. Tapi penjajahnya kan enggak terima. Saudara juga begitu, dilepaskan dari majikan lama, Tuhan Yesus yang memikul hukuman kita, sudah selesai belum? Sudah, dia bangkit. Tapi penyelesaian itu adalah masih ada sambungannya, sehingga si penjajah tidak terima. Ya. Tahun 48 menyerbu Belanda itu Meguwo. Meguwo itu Adi Sucipto, lapangan terbang Adi Sucipto. Terjadi perang, mereka masuk ke Jogja. 49 perang lagi. Kalah lari, mereka ndak kapok datang ke Biak tahun 61. Itu saya masih balita, saudara. Terjadi bentrokan di Laut Aru, gugurlah Yosudarso dengan KRI Macan Tutul. Itu saya masih kecil sekali, saudara. Tapi kemudian di sini sudah siap, moh dijajah lagi. Ndak mau punya majikan asing. Juga mereka lari ketakutan. Pulang sesudah ngerti deretan mesin perang yang diparkir di Magetan. Karena deretan itu banyak sekali mesin perang. Ada Tupolev 16 ya, MiG-17, MiG-19, MiG-21. Kaget, saudara, lari tanpa perang tahun 62 meskipun sudah membunuh Yosudarso. Saudara, di dalam Tuhan Yesus iblis juga tidak terima. Penebusan sudah di Golgota, sudah dia lakukan. Orang sudah statusnya milik Tuhan, sudah, tapi diserbu lagi. Nah, bagi orang yang tidak sungguh-sungguh, tidak mau memandang dengan pengharapan kepada yang future, ada penebusan susulan yang Tuhan sudah sediakan, tapi orang tidak peduli. Maka di sini dikatakan beginilah firman Tuhan semesta alam, orang Israel tertindas bersama-sama dengan Yehuda itu oleh Firaun di Mesir. Semua orang yang menawan mereka tetap menahan mereka, tidak mau melepaskan. Maka gambarnya itu orang berwarna kuning yang punggungnya dan bokongnya seperti dilem. Mau lari keluar, aku di barisan, tidak mau keluar dari barisan tapi dilem, saudara. Sehingga pantatnya atau punggungnya itu lengket. Tidak bisa keluar. Yang menawan mereka tetap menahan mereka, tidak mau melepaskan mereka, itu orang masih diperbudak di dalam penjajahan. Tapi kalau saudara mau percaya bahwa saudara menaruh iman, aku sudah terima Sang Juru Selamat yang memerdekakan aku, dan dia masih terus akan memerdekakan saya hingga penuh. Saudara tidak menjadi orang kuning ini. Karena sudah ada di barisan lain, tapi masih sering diganggu-ganggu, ya. Masih sering diganggu-ganggu dan diserbu. Tapi barisan saudara ada barisan mengikut Tuhan Yesus. Amin, saudara. Jadi imani yang kuning itu bukan aku, ya, bukan saudara. Saudara sudah berada di barisan lain. Meskipun tersandung-sandung, capek, enggak apa-apa, ya. Tuhan baharui, seperti Paulus dibaharui. Lagi berikut. Galatia pasal 2 ayat 4, memang ada desakan dari saudara-saudara palsu. Kita sudah ada di barisan Kristen mengikut Tuhan. Tapi awas, si penjajah memasukkan mata-mata menyusup, masuk dalam gereja, masuk dalam jemaat Tuhan, namanya saudara palsu. Kelihatannya saudara, oh ya sama-sama ikut juru selamat. Kelihatannya saudara tetapi palsu. Mereka itu mau menjajah lagi dengan menghadang kebebasan kita. Kebebasan itu kemerdekaan, leluasa. Tapi kemudian apa? Dihadang dengan macam-macam pantangan yang ketat-ketat, yang aneh-aneh. Begini ya. Ini sampai yang perincian-perincian. Kalau pasang salib,
kena kutuk, jadi salib disingkirkan dari lambang-lambang di ruang ibadah. Ya. Terus kemudian kalau hari apa mau pergi ke arah selatan nanti kena celaka loh. Harinya harus diperhitungkan. Loh, diperbudak lagi tidak bebas pergi kemana-mana. Hari apa mau pergi kemana takut. Supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Jadi kelihatannya saudara salaman, oh ya salam shalom, tapi tangannya yang satu itu pegang apa itu? Belakangnya memegang pisau. Ya, ngeri ya, sama temannya sendiri seperti itu, tega. Itu saudara palsu. Ya kita prihatin ya dengan yang terjadi di sana itu yang tidak selesai-selesai, temannya sendiri jadi korban kekejaman temannya sendiri. Di dalam himpunan umat Tuhan ada yang namanya saudara palsu. Cirinya apa? Firman Tuhan memperingatkan, kelihatannya teliti, kelihatannya disiplin, tapi mulai mengketat-ketatkan yang tidak harus diketatkan. Apa itu? Lihat berikutnya. Roh dengan tegas mengatakan, Roh Kudus mengingatkan, awas, awas, ada saudara palsu. Mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian orang-orang murtad mengikuti roh-roh penyesat, ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta. Lihat saudara, roh setan-setan penyesat tidak harus ngajari orang untuk bunuh orang, mencopet, korupsi. Tidak harus begitu. Roh setan-setan, pendusta-pendusta, hatinya memakai tipu daya, tipu daya, cap mereka melarang orang kawin. Lalu mulai ya mengupas, loh ini namanya saru, ini namanya seks, ini namanya gini. Ya, anak-anak Tuhan harus hidup suci, mantuk-mantuk saudara, harus hidup suci. Jadi kawin itu dosa. Mulai begitu saudara, anak-anak remaja tidak ngerti apa-apa, kawin itu dosa karena ada seks, ada kemesraan, lalu melarang orang kawin. Itu pernah ada aliran begitu masuk ke dalam himpunan umat Tuhan. Lah orang sudah mau tunangan, mau menikah dikatakan dosa, melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang-orang percaya. Lah adanya itu kok, saya sudah mengucap syukur, saya terima dengan legowo, saya terima. Tapi orangnya itu ya tidak baik, dosa. Lah kawin dosa, makan makanan ini dosa, apa-apa dosa. Kelihatannya saleh, tapi itu ajaran setan-setan, roh penyesat. Cirinya yaitu terlalu ketat. Ya, makanan yang sebenarnya dengan ucapan syukur dimakan orang percaya yang telah mengenal kebenaran. Ayat 4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, sesuatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Ada kolesterolnya dikit tapi dalam nama Tuhan Yesus ya sudah katutan, dikuduskan, dimakan. Tapi kalau orang terlalu ketat, apa-apa ndak boleh, apa-apa dosa, itu ajaran setan-setan, roh penyesat, roh pendusta yang memakai cap roh jahat, ya, melarang-larang yang sebenarnya bukan untuk dilarang. Padahal itu sudah diterima dengan ucap syukur. Mau mantu, rapat keluarga, Tuhan mau minta izin hari ini tanggal berapa, saya pakai mantu lalu doa sama-sama, datang orang ini hari yang enggak baik, terus pakai itu hari ke-8 zaman kuno gini pakai hitungan-hitungan yang punya rumah mumet saudara. Maka surat Galatia itu menyebut engkau jangan lagi kembali kepada perbudakan pakai hitung-hitungan rumit, yang punya rumah pusing, sudah ditentukan mau mantu, tapi dikatakan hari ndak baik, hari sial, ya. Semua hari-harinya Tuhan, termasuk Kemis malam Jumat Kliwon ya harinya Tuhan. Karena kita hidup di luar sistem yang angker-angker hari-hari apa itu. Tuhan menciptakan hari ke-1 sampai hari ke-7 miliknya Tuhan. Bukan dalam sistem yang kemudian orang dijajah. Ini namanya dijajah oleh yang namanya hitungan-hitungan terus berikut. Banyak sekali bentuk-bentuk penindasan, perbudakan, eksploitasi, perbudakan terhadap sesama manusia, eksploitasi sadis terhadap hewan, ciptaan lain, ikatan ketat tradisi adat istiadat
hingga memperbudak yang kalau ndak melakukan ini hari tertentu ndak usah ke gereja ya, ke kuburan aja bawa mainan-mainan burung, mainan apa yang meninggal biar seneng diberi itu, yang meninggal ndak butuh saudara. Kalau meninggal dihitung harus hari kesekian kumpul semua keluarga, ya tidak harus tepat hari itu karena yang penting penghiburan. Sudah tidak lagi mengikuti tradisi-tradisi yang terlalu ketat, nanti jadi dijajah, diperbudak. Okultisme juga penjajahan. Maka seorang bapak menyerahkan keris, kami bawa ke Juruk dengan teman, dibuang ke Bengawan Solo. Karena bapak ini berkata, ini kalau saya lupa memberi sajen, geludak-geludak di dalam lemari. Benda kok geludak-geludak, lupa memberi sajen. Jadi setor terus sajen, berarti bapak ini dijajah oleh penjajah yang namanya yang minta sesaji itu. Ngerti saudara? Jangan mau lagi diperhamba oleh penjajah macam begitu. Geludak-geludak, ya, kemudian dia menyerahkan diri, dibaptis, ikut Tuhan Yesus, kerisnya diserahkan, dibakar. Terus kami bawa ke Bengawan Solo, buang, baunya aneh waktu kami bakar. Ada orang menyerahkan sabuk, ini sabuk kesaktian. Dia sudah memberi diri kepada Tuhan Yesus, serahkan. Perlindunganku, gunung batuku Allah, bukan sabuk jimat. Terus kami buang ke sungai juga dalam nama Yesus. Tapi juga ada seorang ibu pendoa, ya, menerima sesuatu, didengarkan ini apa toh jimatmu, didengarkan kupingnya disedot, cedut, ya, dia tidak takut saudara, karena memang isinya roh jahat. Ada menu makanan minuman dalam konsumsi, pantangan terlalu ketat, ya, atau kebalikannya diperbudak oleh yang namanya nafsu makan, itu juga memperbudak lagi sampai aduh, puji Tuhan di sini tidak ada yang gitu. Jadi diperbudak makanan itu bisa rakus, tapi bisa juga kebalikannya sampai kurus banget karena berpantang. Mau jadi pragawati apa? Banyak pragawati pingsan karena kekurusan. Ini enggak boleh, ini enggak boleh, enggak boleh. Ya, ada yang meninggal dari Korea Selatan itu diperbudak. Namanya diet yang memperbudak, roh diet karena tidak tertib, ya, malah mencelakai. Jadi yang namanya apa saudara, serakah makan itu ya penjajah, tetapi dia terlalu ketat juga penjajah. Firman Tuhan katakan apa? Jangan mau lagi diperhamba. Kita sudah diberikan kemerdekaan, tapi Tuhan masih mau kasih lagi. Roma pasal 8 ayat 21, semua makhluk sama-sama mengeluh, yaitu kok salah toh Tuhan, aku sudah ikut, engkau kok salah. Semua makhluk sama-sama mengeluh, menantikan akan dimerdekakan dari kebinasaan, yaitu kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ada yang namanya kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah, sehingga tidak lagi mengeluh aku kok masih salah toh Tuhan, ya, tapi akan dimerdekakan. Itu Roma 8 ayat 21. Terus berikut dengan cepat. Karena kita tahu bahwa manusia lama telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, sudah tidak lagi diperhamba. Majikannya sudah ganti, ya. Jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi pastikan Tuhan kita siapa. Terus mari kita bangkit berdiri, ucapkan deklarasi untuk bangsa negeri kita. Dibaca bersama-sama saudara. Deklarasi umat yang dimerdekakan oleh penebus. 1, 2, 3 kita membaca. Kami umat yang dianugerahi kemerdekaan, menyatakan bersama dengan iman, sumber kemerdekaan sejati adalah penebus, anak Allah yang berkorban, menggantikan kami yang tertindas, untuk dilepaskan dari belenggu-belenggu si jahat, dan beroleh hidup yang abadi. Kami menolak segala bentuk penindasan atau perbudakan bengis dengan pertolongan Roh Kudus. Kami mendoakan selamat dan sejahtera atas bangsa kami, berkat atas negeri kami, memohonkan pengampunan buat bangsa kami dari segala dosa kami dan dosa nenek moyang kami di hadapan penebus. Kami mendukung pemerintah yang ada selaku utusan Tuhan untuk kemajuan Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami memperkatakan ucapan profetik bahwa bangsa Indonesia menjadi umat yang diberkati,
Kutuk laknat diganti dengan berkat, tulah digantikan dengan anugerah. Orang-orang jahat akan bertekuk lutut serta mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan di atas segala pemerintahan. Berkat Tuhan dicurahkan buat kota kami, diberkatilah penduduknya, tanahnya, airnya, udara, serta hewan-hewannya. Gereja-gereja Tuhan mengumandangkan nyanyian-nyanyian pengagungan yang menembus jiwa orang-orang, hingga kemuliaan penebus menyinari mereka yang dahaga akan kebenaran dan keselamatan. Merdeka, merdeka, merdeka. Di dalam kesesakan Kau memberi kedamaian, firman-Mu yang menghiburku. Di dalam keraguan Kau datang menguatkan, janji-Mu selalu sertaku. Kaulah Tuhan yang berjanji, takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Di dalam keraguan Kau datang menguatkan, janji-Mu selalu sertaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Syukur-syukur bagimu, Engkau juru yang memerdekakan, juru selamat kami, juru pengentas bagi kami. Engkau sudah korbankan diri-Mu supaya kami dientaskan dari status lama kami, dan majikan kami sudah bukan lagi iblis, dan kami sudah tidak lagi punya tuan yaitu si jahat. Engkaulah Tuhan kami. Meskipun ada banyak kekurangan, kesalahan, tetapi kami terus tidak mau berhenti ikut Engkau, belajar dari Engkau. Engkau mengoreksi, koreksi demi koreksi, membangun kami dari hari ke hari. Dan akan ada lagi pemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah di akhir zaman. Menurut firman-Mu di Roma pasal 8 ayat 21, kami percaya Tuhan, kami percaya. Izinkan kami mengucap syukur
untuk kemerdekaan bangsa negeri kami. Dan banyak orang yang mencari kebenaran. Kebenaran itulah yang memerdekakan, yaitu Engkau sendiri. Kami hendak mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Bapak kuduskan sehingga boleh dipakai untuk turut serta di dalam membangun kerajaan Allah melalui gereja ini dalam nama Tuhan Yesus. Selain kami mengucap syukur atas kemerdekaan bangsa negara kami, Engkau juga memberkati presiden kami, memberkati jajaran menteri dan kabinet. Engkau memberkati seluruh pembangunan yang dikerjakan oleh bangsa ini untuk kemuliaan nama-Mu. Karena Indonesia buat kemuliaan Engkau. Orang berduyun-duyun mencari sang kebenaran sejati yang akan memerdekakan penuh di hari penghakiman dan di akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk anak-Mu yang baru saja berulang tahun, untuk Mega Wulandari. Bapak berkati hidupnya, Bapak berkati kesehatannya, Bapak berkati seluruh keluarganya. Engkau memberkati pertumbuhan imannya, mengasihi Engkau. Dan Engkau mengasihi seluruh jemaat ini. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau. Engkau Bapa yang penuh dengan kasih, yang memberi kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus kepada kami. Curahkan berkat-Mu, saudara, terimalah berkat yang dicurahkan oleh Allah Bapa, Sang Putra dan Sang Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Salam merdeka. Kuasa Tuhan lebih besar, menyertai. Tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus, segalanya di dalam hidupku. Ku selalu memuji kuasa Tuhan lebih besar, menyertai.